ini, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Nabire akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Bersama saya, Murti dari SD Negeri Impres Karadiri 1, dan teman saya, Sutriani dari SMA Al-Madinah Nabire, dan teman saya, Agung Cakrabuana dari SD Muko Tanah Merah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu Murti. Selamat pagi, Bu. Ya, Ibu Murti, hari ini kita akan mulai sesi ya, untuk mengembangkan kompetensi coaching Anda. Nah, sesi ini yang akan kita fokuskan adalah presence, mendengarkan aktif ya. Nah, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, berdasarkan tabel 5 penilaian pada sesi ruang kolaborasi, Bu Murti ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana? Selamat pagi juga Ibu Sutris. Ya, saya ingin fokus pada kompetensi mendengarkan aktif. Oh, begitu ya. Baik. Nah, bagaimana Bu Murti nanti yang inginkan saya amati selama coaching nanti? Saya menginginkan Bu Sutri mengamati bagaimana saya merespon dan meringkas apa yang disampaikan oleh coach. Begitu ya. Nah, bagaimana penilaian Bu Murti sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif yang Anda miliki saat ini? Saya merasa sudah cukup baik, Bu. Tetapi saya ingin mengetahui adakah area yang masih perlu diperbaiki? Iya, oke. Apa harapan Bu Murti dari observasi yang akan kita lakukan ini? Saya berharap mendapatkan umpan balik yang konstruktif untuk bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif saya, Bu. Oh, oke, baik. Terima kasih. Saya kira cukup untuk hari ini, Bu Murti. Nanti kita akan ketemu lagi sebentar selesai pembelajaran di kelas. Iya, terima kasih Bu Sutri. Selamat pagi Pak Agung. Iya. Pagi Bu Murti. Iya, gimana kabarnya? Luar biasa baik. Alhamdulillah sehat ya. Baik Pak, di sini saya akan mendiskusikan hari ini terkait dengan target pribadi Anda. Jadi Bu Murti, saya ingin mendiskusikan untuk meningkatkan produktivitas kerja saya. Baik, bisa ceritakan lebih detail mengenai tantangan yang Anda hadapi dalam hal produktivitas. Jadi begini Bu, saat saya melaksanakan tugas, saya sering sekali terganggu oleh notifikasi yang ada di HP saya. Sulit fokus untuk mengerjakan tugas-tugas saya seperti itu. Ya, baik Pak. Saya mendengar bahwa notifikasi tersebut menjadi salah satu gangguan utama ya Pak. Nah, apa langkah-langkah yang sudah Anda coba untuk mengatasinya? Saya sudah mencoba mematikan notifikasi tersebut, tetapi kadang saya merasa cemas, takutnya ada hal penting yang mungkin terlewatkan. Oh begitu. Lalu bagaimana perasaan Anda saat mencoba mematikan notifikasi tersebut? Apakah ada cara lain yang mungkin bisa membantu mengurangi kecemasan tersebut? Jadi untuk perasaan saya apabila mematikan notifikasi tersebut itu jelasnya cemas, karena yang saya takutkan ada kabar-kabar kurang enak dari keluarga atau hal penting dari teman-teman atau hal lain, sehingga saya melewatkan hal tersebut. Mungkin cara lain sebaiknya saya silentkan HP saya, sehingga ada waktu celah atau senggang bisa saya balas. Apabila saya sibuk, saya bisa menyampaikan kepada orang yang mengirim notifikasi tersebut agar tidak
menghubungi saya terlebih dahulu atau bisa menghubungi saya di beberapa jam kemudian setelah saya mengerjakan tugas saya. Ya, Seperti itu. baik Pak. Jadi Bapak memakai nada silent ya supaya tidak terganggu gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak atas diskusi pada hari ini. Selamat pagi. Pagi Bu Murti, terima kasih. Terima kasih Ibu Murti dengan Pak Agung atas sesi kucing tadi, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi pasca supervisi. Nah, Bu Murti, bagaimana Anda menilai sendiri perform Anda tadi dalam kompetensi mendengarkan aktif? Saya merasa cukup baik dalam mendengarkan dan merespon coach, tetapi ada hal yang Apa yang membuat Anda menilai demikian? saya merasa sudah berusaha merespon Bu dengan meringkas apa yang disampaikan coaching, tetapi ada hal yang terlewat. Bu Murti, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silahkan Bu, tentu. Jadi saya mengamati tadi Bu Murti tadi pada saat Pak Agung menyampaikan tantangannya ya Pak Agung ya, Anda merespon dengan meringkas dan memberikan pertanyaan yang relevan. Nah, itu sudah sesuai standar Pak Agung yang kita rujuk. Nah, bagaimana Anda mendengarkan akan hal ini? Saya merasa senang sekali Ibu. Terima kasih atas dukungannya dari Ibu dan motivasinya dari Ibu juga. Begitu? Iya. Ya. Namun demikian Bu Murti, saya juga tadi masih melihat hal-hal yang bisa dikembangkan. Contohnya tadi Pak Agung tentang kecemasan ya Bu Murti ya. Ya, itu masih bisa dikembangkan lagi untuk memberikan saran kepada Pak Agung supaya Pak Agung ini tidak terlalu merasakan kecemasan yang beliau alami. Iya, saya rasa itu adalah area yang perlu saya perbaiki, Bu. Saya akan lebih fokus pada mengeksplorasi perasaan saya terhadap coach ke depannya. Nah, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang Bu Murti akan lakukan untuk lagi meningkatkan perform lagi di area yang tadi? Ya, saya akan lebih banyak bertanya untuk mengeksplorasi perasaan dan situasi coaching sebelum memberikan saran, Bu. Nah, kapan mulai melakukan perubahan ini? Saya akan mulai dari sesi coaching berikutnya, Bu. Oke, baik. Saya akan mencatat hasil pengamatan ini ya ke dalam form supervisi akademik. Nah, sebagai penutup, apa yang Anda dapat dari proses ini? Saya mendapatkan wawasan tentang bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan mendapatkan umpan balik yang berguna bagi saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Murti dan Pak Agung atas pertemuan kita pada siang hari ini. Cukup ya untuk kita punya pertemuan pada hari ini, siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Saya refleksi dan saya tanyakan nih Pak. Selamat pagi Bu Supriyani. Iya, selamat pagi juga Pak Agung. Apa yang sudah dilakukan? Hari ini kita akan memulai sesi supervisi untuk mengembangkan kompetensi coaching Anda. Jadi kompetensi inti yang akan kita fokuskan adalah present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berdasarkan tabel 5 rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi, Bu Supriyani ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Nah, begini Pak Agung, pada kompetensi yang tadi yang Pak Agung sebutkan, saya pengen fokus pada kompetensi mendengarkan aktif Pak Agung. Jadi mendengarkan aktif ya Bu. Ya, baik. Bagaimana yang nanti Bu Supriyani inginkan untuk saya amati selama coaching nanti? Nah, itu dia Pak Agung, saya pengen itu
mengamati bagaimana saya merespon dan meringkas apa yang akan disampaikan oleh coaching. Nanti kalau ini berarti Bapak sudah berhasil Lalu melakukan bagaimana penilaian Bu coaching, Sutriani sebagai coaching. sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif lalu yang Anda miliki saat ini? Ya, saya merasa sudah cukup baik, cuman masih ada Persennya beberapa apa? hal area yang harus saya perbaiki, Pak. Bapak sebagai coach sudah sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu hari Apa Sabtu, lalu hari apa Minggu. ini yang Bu kemudian Sutriani yang kedua, harapkan berdasarkan dari hasil observasi coaching, yang akan kedepannya kita kompetensi lakukan apa bersama? ini yang Bapak kembangkan? Saya berharap Kedepannya, mendapatkan umpan saya balik harus belajar Pagu yang menjalani konstruktif alur untuk meningkatkan khususnya, kemampuan bagaimana mendengarkan cara saya aktif memberikan saya. pertanyaan agar pertanyaan itu bisa mengarahkan atau menuntut, Itu saja, Pak. bukan Ya, malah itu saja, Iya, Bu. menjadi oke. Terima kasih Pak Agung atas waktunya untuk pada tahap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Murti. Bagaimana kabar, Bu? Alhamdulillah kabar baik. Sehat Pada ya, siang Bu? hari ini ya sehat. Baik, saya ada perlu sedikit, Bu. Saya berusaha semaksimal mungkin, tetapi tidak menemukan jalan solusi untuk menjelaskan permasalahan di kelas, menyelesaikan permasalahan di kelas gitu, Bu. Oh begitu. Iya. Jadi itu keperluannya untuk pertemuan kita siang hari ini, Bu Murti. Iya, benar, Bu. Oh iya, boleh Bu. Apa masalahnya, Bu? Di kelas saya itu ada siswa yang sering tidak masuk sekolah, Bu, dengan berbagai banyak alasan. Oh begitu ya. Iya. Nah, apa yang sudah Ibu Murti lakukan terhadap siswa tadi? Saya sudah memanggil, Bu, memanggil anak tersebut dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi terhadap anak tersebut, tetapi tidak berlangsung lama. Siswa tersebut kembali jarang masuk sekolah lagi, Bu. Nah, tadi kan Ibu Murti menyampaikan bahwa sudah melakukan segitiga restitusi Iya, ya. benar. Nah, Ibu Murti boleh tahu apa yang terjadi setelah permasalahan siswa tersebut jarang masuk di sekolah? Ya, Bu, siswa tersebut belum mengatakan langsung kepada saya. Namun saya mempunyai informasi dari kakaknya, Bu. Iya. Kakaknya ini satu sekolah dengan siswa tersebut, namun berbeda tempat tinggal, Ibu. Dan rajin masuk sekolah kakaknya ini, tetapi adiknya ini yang jarang masuk sekolah karena rumahnya yang jaraknya jauh dari sekolah, Bu. Oke, baik. Boleh saya tahu Bu Murti sudah berapa kali melakukan restitusi terhadap anak tersebut? Baru satu kali, Bu. Oh, baru satu kali ya. Nah, situasi apa yang Bu Murti inginkan Ya. untuk siswa tersebut? Saya menginginkan siswa tersebut dapat rajin masuk sekolah kembali seperti teman-teman lainnya, gitu, Bu. Bagaimana Ibu Murti sejauh mana mengenal anak siswa tersebut? Baik, Bu, saya sudah mengenal jauh pengalaman saya terhadap anak tersebut. Saya sudah saya sudah menanyakan bagaimana permasalahannya yang dia hadapi. Saya melibatkan orang tua dan kepala sekolah untuk melakukan segitiga restitusi lagi, Bu. Wow, itu ide yang sangat luar biasa Bu Murti. Tadi ada beberapa yang dilakukan ya, sampai sudah memanggil orang tuanya ya. Iya. Nah, itu ide yang sangat bagus, saya setuju sekali. Adakah hal yang sudah baik yang menurut Ibu yang tadi permasalahan tadi? Sudah, Bu, saya sudah memanggil orang tua dan Ya. kepala sekolah juga sudah mengetahui permasalahan yang anak tersebut hadapi, sehingga secepatnya anak tersebut pasti mempunyai alasan mengapa dia jarang masuk sekolah. Luar biasa. Nah, kapan Ibu Murti akan melakukan segitiga restitusi selanjutnya lagi? Secepatnya, Bu. Oh, secepatnya. Iya. Oh, luar biasa ya, itu ada sebagai bentuk tanggung jawab. Baik Bu, segera dilakukan Ibu Murti atas ide yang tadi ya, karena sudah melibatkan orang tua ya dan kepala sekolah Iya. untuk menyelesaikan permasalahan Bu Murti. Mudah-mudahan yang tadi
permasalahan atas anak tersebut yang jarang masuk sekolah dapat menemukan solusi lagi sehingga anak itu menjadi lebih rajin ya. Iya, oke, baik. Baik Bu, terima kasih atas dukungannya. Saya akan melaksanakan dan saya akan melakukan segitiga restitusi itu. Terima kasih banyak Bu Sutri atas dukungannya. Oke, baik Bu Murti, semoga Bu Murti lakukan segitiga restitusi lagi ini tidak ada lagi halangannya, semoga berhasil ya. Ya, terima kasih Bu. Oke, cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Selamat siang juga Pak Agung. Terima kasih Bu Sutriani dan Bu Murti Ya. atas sesi coaching tadi. Sekarang kita akan masuk ke sesi pasca supervisi. Ya, Pak. Jadi Bu Sutriani, bagaimana Anda menilai sendiri performa Anda dalam kompetensi mendengarkan aktif tadi? Iya, oke, baik. Terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Saya merasa cukup baik dan mendengarkan dan merespon coaching, tetapi ada hal yang saya bisa tingkatkan lagi di sini. Oke, baik. Mungkin ada yang bisa ditingkatkan ya Bu. Iya. Jadi apa yang membuat Anda menilai demikian Bu? Saya sudah berusaha merespon dengan baik dan meringkas apa yang tadi telah disampaikan oleh Koci, tetapi ada hal-hal yang terlewat Pak. Oh, seperti itu. Oke, boleh atau tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, boleh, tentu silakan Pak. Jadi begini Bu, saya mengamati tadi Bu Murti menyampaikan tantangannya. Anda merespon dengan meringkas dan memberikan pertanyaan yang relevan. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Anda mendengar ini? Ya, saya senang sekali Pak Agung mendengarnya. Terima kasih banyak lagi atas masukannya. Oke. Jadi begini Bu, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi berbicara tentang Bu Murti tadi berbicara tentang anak yang jarang masuk sekolah dan solusinya adalah menerapkan restitusi. Iya, Ya. Saya rasa itu adalah area yang saya harus perbaiki lagi Bapak. Saya akan lebih fokus mengeksplorasi perasaan Koci untuk kedepannya. Oke, baik Bu, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang akan Anda lakukan untuk meningkatkan lagi performa? Begini Bapak, saya akan lagi lebih banyak bertanya untuk mengeksplorasi perasaan di situasi Koci sebelum memberikan saran Pak. Kapan Anda berencana untuk mulai menerapkannya? Saya akan mulai dari sesi coaching nanti untuk berikutnya Bapak. Oke, baik Bu, saya akan mencatat hasil pengamatan ini ke POR Supervisi Akademi. Sebagai penutup, apa yang Anda dapat dari proses ini? Saya mendapatkan wawasan tentang bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan mendapatkan tadi umpan balik dari Bapak. Begitu Pak. Oke, mungkin cukup sekian ya Bu. Iya Pak. Supervisi yang saya lakukan terhadap Ibu. Iya. Semoga bisa membantu Ibu sebagai coaching. Iya, oke baik. Untuk mengcoaching. Ya, oke baik Pak, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya Bapak yang sediakan untuk saya untuk pasca observasi tadi Bapak. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu, semoga sukses. Amin. Selamat pagi Pak Agung. Pagi Bu Murti. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, biasa seperti biasa Bu. Baik. Ya, hari ini kita akan memulai sesi pra-supervisi ya Pak, untuk mengembangkan kompetensi coaching. Kompetensi inti yang akan kita fokuskan adalah presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot,
Berdasarkan tabel 5, rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi, Pak Agung ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Jadi begini Bu Murti, saya ingin fokus pada potensi mendengarkan aktif. Baik. Bagian mana yang nanti Pak Agung inginkan untuk saya amati selama sesi coaching nanti? Saya ingin Bu Murti mengamati bagaimana saya merespon dan meringkas apa yang disampaikan oleh coaching. Bagaimana penilaian Pak Agung sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif yang Anda miliki saat ini? Jadi Bu, saya merasa cukup baik, tetapi saya ingin mengetahui apa ada area yang masih perlu saya perbaiki. Apakah harapan Pak Agung dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Mungkin harapan saya mendapatkan umpan balik dan yang konstruktif untuk bisa meningkatkan kemampuan mendengar aktif saya, Bu. Ya, baik. Silakan ya Pak untuk dilakukan. Cukup untuk Bapak lakukan coaching nanti. Oke. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Pak Agung, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Sutriani, selamat siang. Ya, mohon maaf mengganggu Pak Agung, bagaimana kabarnya? Baik Bu, ada apa ya Bu kok tumben sekali ke ruangan saya? Iya, begini Pak, hari ini saya mau pengen curhat. Jadi begini, di kelas saya itu tidak semuanya sih Bapak, ada beberapa siswa yang setiap saya masuk itu sangat tidak merespon dengan saya punya pembelajaran Bapak. Jadi apa karena saya hanya ceramah saja atau metode yang saya lakukan mungkin tidak tepat? Oke. Oh, jadi Ibu ingin curhatnya tentang kenapa di kelasnya kurang aktif? Iya Pak. Sering menggunakan metode ceramah. Apakah Iya. betul itu Bu? Iya betul sekali Pak. Oke. Nah, bisa saya bantu Ibu untuk menyelesaikan masalahnya? Iya. Jadi begini Pak, saya sudah beberapa kali dalam 1 bulan ini kan 4 kali pertemuan Bapak di Mapel yang saya ampu itu, anak-anak itu setiap pada saat jam pelajaran saya, begitu saya sudah masuk di sesi-sesi untuk diskusi, anak-anak itu ada sekitar 20% begitu, dan anak-anak itu saja yang sangat tidak merespon baik dengan saya punya pembelajaran. Bisa saja Pak, anak itu mungkin kalau malam tidak tidur cepat karena kontrol dari orang tuanya, terus sehingga paginya itu ketika di sekolah yang dia rasakan itu sudah tidak semangat lagi, sudah ngantuk begitu Pak. Jadi Iya. setiap malam mereka waktunya dipakai untuk kegiatan-kegiatan Iya, lain Pak. sehingga pas jam sekolah kurang. Iya, iya. Oke, ini mungkin yang mau saya tanyakan ke Ibu. Iya. Kira-kira apa yang Ibu lakukan terhadap siswa-siswa tersebut? Begini Pak, saya pikiran mau merubah metode mengajar saya dengan cara menerapkan diskusi kelompok biar anak-anak lebih bersemangat lagi. Jadi anak-anak yang ada dalam kelas itu bisa berpartisipasi aktif semuanya. Jadi saling berbagi apa yang mereka telah diskusikan, bisa mempresentasikan di depan masing-masing Pak. Begitu Pak. Setelah Ibu melakukan hal tersebut nih, kalau boleh saya tahu, apa sebenarnya sih menjadi masalah mereka itu saat di kelas, kalau sering kurang aktif di kelas? Iya, jadi setelah yang tadi Siswa Pak, yang tadi. setelah tadi saya menerapkan ini ada kemajuan Pak. Jadi saya di sini berkesimpulan bahwa kalau saya menerapkan tadi yang metode diskusi, setelah saya menjelaskan beberapa materi melalui media pembelajaran video, diantaranya anak-anak itu
itu saya langsung kelompokkan Pak untuk berdiskusi, dan hasilnya mereka sangat merespon dengan baik. Jadi anak-anak yang tadinya itu tidak lagi memperhatikan menjadi sangat memperhatikan karena tertarik dengan materi tadi atau metode yang saya lakukan di kelas Bapak. Jadi ada kemajuan menurut saya Pak. Itu hal yang sudah Ibu lakukan ya, yang sudah baik Ibu Iya. lakukan. Jadi kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan hal tersebut lagi? Iya, ini saya akan lakukan terus Pak, terus menerus setiap nanti mapel pada saat jam pelajaran saya Bapak, begitu rencananya. Karena sudah ada hasil baik, setelah saya amati ternyata anak-anak ada kemajuan ketika saya menggunakan metode pembelajaran yang dengan tadi berdiskusi Bapak. Kira-kira dalam kegiatan tersebut siapa sih yang bertanggung jawab? Apakah hanya Ibu atau ada pihak lain? Kalau yang bertanggung jawab ya otomatis saya pasti sendiri gurunya, terus saya libatkan juga rekan sejawat Pak, sama siswa yang saya ajarin Bapak. Tapi untuk yang lebih bertanggung jawab ya pasti saya sendiri Pak, karena itu adalah mapel yang saya ampu Bapak. Oke, jadi dari hal-hal tersebut tadi Ibu sudah menyelesaikannya cukup baik sih Bu menurut saya. Kira-kira ada tidak apa yang Ibu inginkan, mungkin bantuan dari saya? Saya kepengen lagi selanjutnya bantuan kepada Bapak untuk pertemuan selanjutnya, supaya apa yang saya lakukan ini berkelanjutan Bapak. Kira-kira Bapak ada waktunya nanti? Oke, mungkin nanti kita atur waktunya ya Bu, Ya. supaya tidak bertabrakan dengan hal-hal yang lain, Iya, kepentingan yang lain. Iya, Oke, oke, itu, Bu. baik Bapak. Terima kasih banyak atas waktu yang Bapak sediakan untuk saya hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya peroleh pada siang hari ini dari Bapak saya bisa mengaplikasikan di dalam kelas saya nanti Pak. Oke, baik Bu, mungkin itu saja yang baru bisa saya bantu ke Ibu. Semoga apa yang Ibu sudah rencanakan, Ibu sudah laksanakan, semoga berkelanjutan dengan baik. Selamat siang. Ya, oke, selamat siang juga Pak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata tadi atas pertemuan kita. Cukup Pak, itu saja yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini Pak. Ya, Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Siang. Iya, Siang, Bu Ibu. Murti. Selamat siang buat Pak Agung dan Bu Sutri atas sesi coaching tadi. Sekarang ini kita akan masuk ke sesi pasca supervisi. Pak Agung, bagaimana Anda menilai sendiri performa Anda dalam kompetensi mendengarkan aktif tadi? Jadi saya merasa cukup Bu dalam mendengar dan merespon coaching. Ya, tetapi mungkin ada hal yang bisa saya tingkatkan lagi. Nah, apa yang membuat Anda menilai demikian? Saya merasa sudah berusaha merespon dan meringkas apa yang disampaikan coaching, tetapi masih ada beberapa hal yang terlewat Bu. Ya. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Tentu saja, silakan Bu. Ya. Saya mengamati tadi pada saat Bu Sutri menyampaikan tantangannya, Anda merespon dengan meringkas dan memberikan pertanyaan yang relevan. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Anda mendengar ini? Saya senang mendengarnya Bu. Terima kasih. Ya. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan, Pak. Misalnya, tadi saat Bu Sutri berbicara tentang permasalahannya, saya mengamati Anda langsung memberikan saran tanpa mengeksplorasi lebih lanjut perasaan Bu Sutri. Bagaimana pendapat Anda? Saya rasa itu adalah area yang perlu saya perbaiki Bu. Saya akan lebih fokus pada mengeksplor perasaan coaching ke depannya. Ya, diskusi kita ini, dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang akan Anda lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Oke,
Jadi begini Bu, saya akan lebih banyak bertanya untuk mengeksplorasi perasaan dan situasi coach sebelum memberikan saran Bu. Ya. Kapan Anda berencana untuk mulai menerapkan perubahan ini? Saya akan memulai dari sesi coaching berikutnya. Ya, baik, saya akan mencatat hasil pengamatan ini ya Pak ya, ke dalam form supervisi akademik. Sebagai penutup, apa yang Anda dapat dari proses ini Pak? Jadi saya mendapatkan wawasan tentang bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan mendengar aktif dan mendapatkan umpan balik yang berguna. Ya, baik. Terima kasih Pak dan Bu Sutri sudah melakukan coaching tadi ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan. Demikian, terima kasih. Terima kasih sama-sama Ibu. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.